Dalam lingkup pengetahuan komputer, dikenal adanya istilah bit dan byte. Kalau seseorang ditanya, apa itu bit? Banyak mereka yang di bidangnya tahu dan mengatakan adalah bit adalah satuan terkecil dalam teknologi informasi dan komunikasi. Ketika ditanya, dia dikatakan satuan, satuan apa? Dalam hal yang demikian ini mereka sudah bingung ya, sebagian dari mereka bingung entah itu satuan apa. Kalaupun dia tahu satuan apa, nanti yang dimaksud misalnya dia satuan bandwidth, satuan apa begitu. Nanti kalau ditanya lagi apa itu bandwidth, mereka juga tidak paham sepenuhnya. Begitu juga byte. Kalau bit tadi dikatakan satuan terkecil, maka yang terkecil yang bagaimana? Lantas yang lebih besar apa? Mereka juga akan bingung. Lebih-lebih kalau ditanya, sebetulnya bit itu wujud nyatanya itu bagaimana? Seperti misalnya kalau kita meter, satuan meter. Kita tahu 1 meter itu panjangnya sekian, itu tahu nyata. Tapi ketika ditanya, bit itu bagaimana? Wujudnya apa? Apa yang diukur? Mereka kebanyakan itu kebingungan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, juga tentang istilah byte. Nah, kalau Anda tidak memahami sepenuhnya apa itu bit, apa itu byte, susah sekali nanti Anda untuk memahami sepenuhnya tentang komputer. Misalnya, Anda melakukan kalau di bidang perangkat keras ya, melakukan perakitan, sudah pasti Anda tidak akan bisa melakukan perakitan dengan cara yang benar. Yang bisa dilakukan hanyalah bongkar pasang. Sedangkan perakitan itu bukan bongkar pasang. Dalam perakitan itu terlibat perencanaan dan lain sebagainya. Jadi perencanaan perangkat keras apa yang akan digunakan. Apakah itu kompatibel, cocok atau tidak. Kalau Anda tidak tahu bit byte tadi, susah Anda bisa untuk melakukan perakitan dengan cara yang benar. Termasuk di dalamnya kalau Anda melakukan perancangan jaringan seperti itu, ya, tidak hanya perangkat keras, akan susah kalau tidak paham tentang istilah bit dan byte. Karena bit dan byte ini adalah pengetahuan dasar. Apalagi Anda akan melakukan reparasi, repair, ya, reparasi, ya, itu akan sulit sekali. Akan selalu bertanya, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau kendalanya begini bagaimana, akan terus-menerus bertanya seperti itu. Kalau Anda pahami ini semua, bit byte sepenuhnya dengan turunannya ya, bit byte dan turunannya, maka Anda tidak akan melakukan seperti itu. Anda bisa melakukan perakitan, perancangan, reparasi dengan cara yang benar. Baik itu untuk perangkat kerasnya maupun untuk jaringan. Jadi ini penting untuk mereka yang mempelajari tentang teknik komputer ya, dan jaringan tentunya. Tapi juga ini menjadi dasar untuk semuanya, baik untuk rekayasa perangkat lunak, multimedia, ya, dan sebagainya lah yang terkait di ilmu komputer. Karena ini adalah pengetahuan dasar. Nah, mari sekarang uh, kita beranjak pada topik berikutnya, yaitu apabila Anda ingin mengetahui apa itu bit dan byte, ya, maka ada beberapa hal yang harus Anda ketahui lebih dulu. Tidak bisa langsung belajar ke sana. Misalnya, apa itu karakter? Dalam ilmu komputer itu istilah karakter itu apa? Kemudian, apa itu media simpan? Kemudian tingkatan satuan, seperti kilo artinya apa, mega apa, giga dan seterusnya ke atas. Ya. Maupun nanti ukuran ke bawah ya. Kalau ke bawah itu ada mili, mikro, nano, piko dan sebagainya itu harus tahu itu apa. Kemudian bagaimanakah proses atau alur data itu ditransmisikan di dalam komputer? Harus tahu. Kalau nggak tahu itu sulit nanti untuk bisa memahami
bit dan byte serta turunannya. Kemudian harus mengerti juga apa itu yang disebut clock signal. Clock signal listrik tentu di sini. Kemudian harus tahu apa itu bilangan biner. Jadi kalau bilangan biner tidak hanya kita mengenal 0 dan 1, tidak. Tapi 0 itu apa? 1 itu apa? Bagaimana 01 itu bekerja? Yang dikerjakan itu apa dan bagaimana? Itu harus tahu. Kemudian harus tahu juga apa itu frekuensi, apa itu bass, apa itu lebar bass, dan lain sebagainya. Tanpa tahu itu susah nanti untuk memahami sepenuhnya apa itu bit, apa itu byte. Jadi kalau di sini Anda mengetahui apa itu bit dan byte, tentu Anda sudah paham dengan apa yang saya sebutkan tadi. Dengan demikian Anda akan tahu sepenuhnya bagaimana mekanisme kerja komputer. Tanpa pengetahuan tadi, Anda akan sulit untuk memahami bagaimana mekanisme kerja komputer. Kalau Anda sudah tahu bagaimana mekanisme dari kerja komputer itu, maka Anda akan tahu bagaimana cara perakitan dan perancangan tentang komputer, yaitu perangkat kerasnya maupun jaringan. Anda bisa melakukannya dengan benar. Tidak hanya perakitan, perancangannya juga gitu. Kalau sudah seperti itu, Anda juga akan tahu bagaimana melakukan reparasi atau troubleshooting untuk menemukan suatu masalah. Bagaimana cara mendiagnosa hingga ditemukan permasalahannya dan Anda bisa melakukan reparasi atau repair atau service ya dengan mudah Anda melakukan troubleshooting. Baiklah, itu tadi sebagai awalan ya, mengapa kita harus bisa memahami bit dan byte dengan sepaham-pahamnya. Baik, sekarang untuk bisa mengetahui bit byte itu, mari kita bahas lebih dahulu apa itu karakter. Ini langkah pertama untuk menuju pemahaman tadi. Nah, sudah saya persiapkan di sini, silahkan Anda melihat ke papan tulis. Di papan tulis ini ada huruf A, B, C, D, huruf kapital, abjad. Dia disebut juga alfabet. Jadi disebut huruf abjad atau alfabet. Di mana huruf abjad atau alfabet ini ada yang huruf kapital, huruf besar, ada pula yang huruf kecil. Nanti di sini kode dalam transmisi data huruf besar dengan huruf kecil itu beda. Jadi huruf A besar, huruf A kapital dengan huruf A kecil itu berbeda nanti kodenya dalam sistem pengiriman data. Nah, kemudian ada notasi 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 9. Ini disebut dengan nama angka bilangan atau numerik. Kemudian ada juga di sini notasi-notasi seperti titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan lain sebagainya. Itu disebut tanda baca. Kemudian ada lagi tanda plus, minus, atau tambah, kurang, kali, akar, dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda operasi matematik. Selain itu ada notasi-notasi seperti alfa, beta, gamma, delta, lambda, dan sebagainya. Itu adalah simbol-simbol. Kalau kita mengetahui sebuah keyboard, maka di dalam keyboard itu ada tombol-tombol lain seperti enter, escape, spacebar, dan lain sebagainya. Ya, saya nggak tahu kalau yang ini namanya apa. Saya sebut aja dan lain-lain kayak begitu. Nah, semua notasi-notasi ini, baik itu huruf, angka, tanda baca, dan lain sebagainya, termasuk enter, escape, spacebar, ini yang disebut dengan nama karakter. Yang bawah ini adalah bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia semacam ini karakter. Jadi kalau kita ditanya, karakter itu apa? Mudah untuk menjawabnya. Jangan pernah dihafal, tapi pahami. Jadi karakter, keyword, kata kuncinya di sini adalah notasi.
Jadi kalau ditanya, apa itu karakter? Mudah aja jawab. Karakter itu adalah notasi-notasi. Baik dia berupa huruf, angka, tanda baca, tanda operasi matematik, simbol-simbol, dan lain-lainnya. Nah, mudah kita membuat definisi kalau Anda paham. Jangan dihafal. Sekali Anda menghafal, Anda tidak akan bisa memahami nanti apa itu bit dan byte. Tapi kalau Anda paham, maka Anda akan dengan mudah memahaminya. Jadi saya ulang, kalau ditanya, apa itu definisinya? Oh, yang namanya karakter itu adalah himpunan atau kumpulan dari notasi-notasi, baik berupa huruf, angka, tanda baca, simbol-simbol, dan lain-lainnya. Terserah Anda menyebutnya. Tadi saya mendefinisikan dari kalimat yang pertama dengan yang terakhir tadi berbeda, saya ngomongnya. Tapi maknanya sama. Nah, ini teknik untuk memahaminya. Jadi jangan dihafal. Kata kunci atau yang disebut keyword tadi itu adalah notasi. Jadi karakter itu notasi. Notasi apa? Ya itu tadi yang disebut ini tadi. Nah, gampang kan untuk mempelajarinya. Jadi ingat dalam pelajaran ini saya tidak menekankan seseorang untuk menghafal, tapi memahami. Ya, bukan hafal, bukan sekedar hafal, paham. Kalau paham pasti hafal. Kalau hafal belum tentu paham. Nah, baik ya, mari kita lanjutkan. Saya berikan suatu contoh. Saya punya tulisan seperti ini. Itu spasi, pensil spasi, siapa. Ini jumlahnya berapa karakter? Ini penerapannya ya. Itu berapa karakter? Ingat di sini, titik, koma, tanda tanya, itu adalah karakter. Spasi, spacebar, itu adalah karakter. Jadi kalau kita ditanya, kalimat yang pertama ini, itu pensil siapa? Berapa karakter? Maka kita hitung. Satu ya, T2, 3, spasi masuk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, spasi lagi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tanda tanya, titik, dan sebagainya termasuk karakter. Maka ini jumlahnya adalah 17 karakter. Ingat di sini, spasi itu juga dihitung sebagai karakter loh. Nah, contoh yang kedua. Pensil saya. Jadi di sini tulisannya pensil spasi saya titik. Berapa karakter? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 karakter. Nah, dengan penjelasan yang singkat ini, Anda sudah mengetahui apa itu karakter. Jadi kalau kita simpulkan, kita definisikan kembali ya, kita definisikan kembali. Apakah itu karakter? Karakter adalah notasi-notasi, baik itu berupa huruf, angka, tanda operasi matematik, tanda baca, simbol-simbol, dan lain-lainnya. Nah, mudah kan? Baiklah, sekarang kita akan lanjut pada pengertian byte. Namun pada video selanjutnya.